mencoba membuktikan dengan bukti yang kedua dari pembuktian teorema 4.5. Nah, di mana di dalam pembuktian ini ada mempunyai titik A aksen, C aksen, dan juga B aksen ya, atau memiliki dua pasangan 3 titik yang segaris pada garis-garis yang berlainan, sehingga sedemikian hingga ketiga garis ini memiliki titik persekutuan di titik O, di mana titik persekutuan titik O ini itu tidak terletak di antara titik A aksen, dan titik O ini tidak juga terletak di antara C dan C aksen, dan juga tidak terletak di antara B dan B aksen. Oke. Nah, selanjutnya dari ketiga titik tersebut dapat diperoleh sinar OC yang terletak di antara titik A aksen dan juga B aksen. Ya. Di mana setiap titik C ini merupakan titik potong sinar OC dengan suatu segmen A aksen dan juga B aksen. Dengan A aksen itu pada sinar OA, dan C aksen itu pada sinar dan B aksen itu pada sinar OB, sehingga dipenuhi garis A aksen, C aksen, dan juga B aksen, atau bisa dikatakan dapat titik C aksen itu terletak pada di antara titik A aksen dan juga B aksen. Oke, selanjutnya itu kita melanjutkan ke bukti yang ketiga, di mana dalam bukti yang ketiga ini kita memiliki 3 titik yang terletak pada garis-garis invarian yang digunakan garis-garis sejajar sebagai pertolongan. Apa sih garis invarian itu? Oke, sebelumnya garis invarian itu merupakan garis yang menghubungkan suatu titik-titik dengan bayangannya. Nah, selanjutnya kita dilatasikan titik-titik A, B, C ini, yaitu memasukkan dilatasinya A aksen, C aksen, dan juga B aksen. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan membuat garis-garis sejajar. Di mana ada garis A, garis C, garis B, garis A aksen, garis C aksen, dan juga garis B aksen. Nah, selanjutnya itu kita letakkan titik sembarang pada garis A. Pada garis A kita beri nama titik A1. Selanjutnya kita letakkan pada garis B dan kita beri nama titik B1. Kemudian kita konstruksikan sehingga membentuk suatu garis A1, C, dan juga B1. Kemudian setelah itu kita geser sebanyak 4 garis ke kanan, memotong garis A aksen, dimana kita beri nama A2 yang terletak pada garis A aksen, dan juga yang terletak pada garis B aksen itu kita beri nama B2.
Selanjutnya kita hubungkan lagi sehingga membentuk suatu garis. Membentuk suatu garis yang menghubungkan antara A2, C aksen dan juga B2. Sehingga dari gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa C aksen itu terletak di antara titik A aksen dan juga B aksen. Selanjutnya itu ada definisi 4.5, di mana definisi 4.5 ini yaitu jika dua titik berlainan, misalnya ada A dan B, itu ditukar oleh suatu dilatasi tunggal AB menjadi BA atau dirubah dari A menjadi B atau sebaliknya, maka transformasi itu disebut setengah putaran. Untuk pembuktiannya, dimana jika kita memiliki suatu titik C sembarang di titik di luar garis A dan B yang ini, maka untuk mencari bayangannya itu kita hubungkan C dengan A dan B. Maka titik potong garis yang melalui B itu akan sejajar dengan AC, dan yang melalui A itu akan sejajar dengan DC. Ialah yang dinamakan D, atau kita beri nama D. Nah, itu yang dikatakan atau yang dinamakan bayangan dari C. Selanjutnya, ya ini sudah seperti yang dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu jika kita memiliki suatu suatu jajar genjang ya ACBD, setengah putarannya itu dapat dinyatakan dengan C itu berubah menjadi D, atau begitupun sebaliknya. Nah, garis-garis invarian ini atau garis-garis diagonalnya itu adalah AB dan juga CD, garis AB, AB dan juga garis CD, ya. Nah, karena diagonal-diagonalnya itu suatu jajar genjang, maka berpotongan di titik O, sehingga yang menjadi titik invarian dari setengah putaran. Jadi titik O ini itu adalah titik invarian dari titik setengah putarannya. Nah, titik O ini adalah titik pusat dari jajar genjangnya. Pada setengah putaran A menjadi B. Titik O adalah titik tengah dari segmen AB. Gitu. Nah, kemudian untuk melukis bayangan titik T pada garis AB itu dihubungkanlah titik T dengan C atau titik T dengan D. Kemudian kita lukis sebuah garis melalui D atau C ini yang sejajar dengan TC atau garis TD, di mana terdapatlah sebuah titik T aksen pada garis AB. Nah, hasil kali 2 setengah putaran dapat dinyatakan sebagai A berubah menjadi B atau B berubah menjadi C. Andaikan hasil kali ini mempunyai suatu titik invarian O, maka oleh setengah putarannya A menjadi B itu akan titik O-nya itu akan dibawa ke O aksen. Jadi A dirubah menjadi B sama dengan O itu diputar menjadi O aksen. Oleh setengah putaran B menjadi C, maka O aksennya akan dibawa ke O. Jadi B berubah menjadi C itu sama dengan O aksen menjadi O. Jadi ada titik invarian jika
A itu berubah menjadi B, maka B itu akan berubah jadi C. Dalam hal ini, yang lain tidak ada titik variannya.